Kalau ada orang makan daging mentah halal kok Ustaz. Kalau halal halal. Selama dia sudah disembeli. Kalau pergi ke ke acara-acara pesta rapi minta ampun. Tapi kalau ke masjid sembarangan. Padahal dalam Al-Quran satu-satunya perintah dalam Al-Quran untuk memakai pakaian terbagus bukan ke pesta Bapak Ibu, bukan ke pasar, tapi apa? Ke masjid untuk sholat. Maka di sini Rasulullah SAW makan dengan sahabat di masjid, maka dipastikan ini tidak mengotori dan tidak mengganggu. Oleh karena itu kalau ada kita ini yang makan di masjid, ya silakan. Mana nih Pak Ustaz? Kita bawang aja makanan kita. Makan gulai pasti ada bawang. Makan sayur ada bawang. Makan ikan ada bawang. Itu gimana kita makan? Nah, maka di sini ulama merinci bawang yang tidak boleh itu adalah bawang mentah. Kalau kita gigit-gigit bawang mentah itu langsung ke masjid. Nah, tapi kalau bawang itu sudah dimasak, ya seperti sudah masak bersamaan dengan sayur, bersamaan dengan apa, maka itu tidak ada masalah. Karena begitu juga kan masalah tidur di masjid. Boleh tidur di masjid? Boleh, ada masalah. Nah, ada Rasulullah melarang tidur di masjid. Bahkan sahabat-sahabat, ya mereka mengambil tempat di masjid. Di situ mereka tinggal. Nah, tapi juga catatannya Pak, silakan tidur tapi jaga kebersihan. Saya bertamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zata lailah, pada satu malam. Berarti bertamu di malam hari tak ada masalah. Kalau kita bertamu ke rumah orang, maka apa? Pertama sekali ucapkan salam. Tapi bagaimana mengucapkan salam? Ketok pintunya, assalamualaikum. Kemudian di mana posisi berdiri? Tidak boleh kita berdiri di tengah-tengah pintu. Kalau kita bertamu itu, assalamualaikum. Nanti kan dibuka pintu itu. Ketika pintu dibuka, kita tidak boleh menghadap. Itu adabnya. Tapi kita menghadap keluar, maka diambil posisi di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri. Jadi Rasulullah SAW setelah dihidangkan daging tadi, dia ambil pisau, kemudian dia potong-potong daging itu. Kemudian dia potong-potong daging itu dan diberikannya di antara potongan itu kepada saya. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menjamu tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Ummu Salamah dia menceritakan annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban maswiyan, bahwa Ummu Salamah pernah menghidangkan. Qarrabat itu asal maknanya mendekatkan. Jadi maknanya di sini itu menghidangkan kepada Rasulullah SAW daging yang dibakar, ya, daging sate. Lalu Rasulullah memakan daging tersebut. Habis makan daging itu, Rasulullah SAW langsung beliau melaksanakan sholat. Dan di situ yang penting diingatkan oleh Ummu Salamah, wa ma tawadda'a, dia tidak berwudu terlebih dahulu, padahal dia barusan saja makan daging bakar, daging yang disate. Ini kita sudah bahas bahwa Ummu Salamah di sini menekankan pertama apa yang dimakan Rasulullah, ya, di antaranya daging yang dibakar. Kedua, Ummu Salamah mengingatkan kepada kita salah satu hukum yang perlu menjadi perhatian kita. Apakah daging bakar kalau kita makan membatalkan wudu atau tidak? Maka dalam hadis ini Ummu Salamah menekankan tidak membatalkan wudu. Apa yang menjadi dalil Ummu Salamah? Dia sendiri pernah menghidangkan daging bakar kepada Rasulullah.
lalu Rasulullah makan, dan setelah makan Rasulullah langsung salat dan tidak berwudu. Berarti apa? Wudu Rasulullah tidak batal karena makan daging. Baik. Kemudian juga dari hadis Abdullah ibn al-Haris ibnu Jaza. Beliau ini sahabat Abdullah ibn al-Haris. Beliau ini adalah sahabat yang terakhir meninggal di Mesir. Kan sahabat Rasulullah SAW, bahkan dia bukan hanya setelah wafat Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasulullah hidup pun sahabat banyak yang mencar-mencar. Tapi ketika Rasulullah hidup, prinsipnya mereka kumpul semuanya di Madinah. Kenapa mereka kumpul? Bahkan Allah wajibkan seluruh sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam di Mekah untuk bergabung ke Madinah. Untuk apa? Ya, salah satunya membangun kekuatan. Karena Rasulullah akan menghadapi serangan-serangan yang gencar daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka Rasulullah punya strategi, kumpulkan mereka di Madinah semuanya setelah Rasulullah hijrah. Dan bahkan ketika Rasulullah setelah beliau hijrah ke Madinah, apa hukum hijrah ketika itu? Wajib hukumnya. Maka siapa yang tidak hijrah dosa besar. Apa kepentingannya? Ya, pertama belajar, menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, membentuk kekuatan. Alhamdulillah. Maka strategi itu, dan semuanya kan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Rasulullah SAW hijrah, mengumpul sahabat, membentuk kekuatan, terjadi macam-macam peperangan, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Rasulullah meninggal dunia, beliau wafat, beliau telah menguasai seluruh jazirah Arab itu sudah tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah. Setelah itu beliau wafat. Maka di sini setelah beliau wafat, sahabat-sahabat mencar-mencarlah. Dalam misi apa? Karena mereka dalam misi diantaranya ya dakwah. Di zaman Abu Bakar, kalau zaman Abu Bakar kurang sahabat memencar. Kenapa? Karena pada sahabat ketika itu fokus dengan Abu Bakar mengentaskan masalah-masalah domestik Madinah. Di antaranya tentang masalah menghadapi banyak yang murtad, menghadapi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, kemudian menghadapi banyak orang yang mendakwa sebagai nabi palsu. Kedua tahun beliau, sekitar 2 tahun lebih sedikit beliau memimpin sebagai khalifah, tapi beliau berhasil membuat ketenangan, keamanan, kemudian kekuatan negara khilafah ketika itu. Setelah itu Umar bin Khattab jadi khalifah, maka kawasan Islam Masya Allah merayap kemana-mana. Banyak daerah-daerah yang ditaklukkan. Siapa pemimpin-pemimpin dalam berjihad? Ya sahabat-sahabat Rasulullah. Sehingga mereka ada yang ke Mesir, ada yang ke Baghdad, ada yang ke Syam, ada yang ke Afrika, macam-macam. Salah satunya di antara mereka itu, Bapak Ibu sekalian, seperti yang menaklukkan Mesir. Yang menaklukkan Mesir kan Amr bin As. Amr bin As itu kan sahabat Rasulullah SAW. Dia menaklukkan Mesir. Sehingga kalau kita ke Mesir, masjid yang terkenal di Mesir itu adalah Masjid Amr bin As. Itu masjid bersejarah sebagai momen sejarah. Tapi banyak sahabat yang ke Mesir. Maka di antara sahabat yang Mesir itu adalah Abdullah bin Haris, dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir wafat di Mesir. Dan beliau ini di antaranya ya beberapa hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Apa di antara hadis yang diriwayatkan beliau?
yaitu hadis tentang makanan Rasulullah SAW. Tapi di sini ada sedikit tambahan. Abdullah bin Haris mengatakan qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Itulah yang diceritakan oleh Abdullah bin Haris. Beliau berkata, kami pernah makan bersama Rasulullah SAW. Makan apa? Shiwa'an, sate, daging bakar. Jadi hadis ini menegaskan apa yang dimakan. Yang dimakan adalah sate, daging. Kemudian yang ditekankan oleh Abdullah bin Haris di sini tempatnya, yaitu fil masjid. Jadi hadis itu banyak sisi-sisi yang bisa kita ambil pelajaran. Apa kira-kira pelajaran di sini? Ya, pelajaran pertama sekali, akalna ma'a Rasulillah. Akalna ma'a Rasulillah, kami makan bersama Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah makan berjamaah bersama-sama dengan sahabat. Nah, ini menunjukkan jadi beliau itu walaupun pemimpin nomor satu, orang paling mulia di dunia ini dan Nabi Adam sampai hari kiamat, tapi beliau adalah orangnya bersahaja dan orangnya tawadu. Kalau dia makan bersama sahabat-sahabat yang lain, apalagi satu nampan, satu sufra, ya, ini menunjukkan tawadu. Dan juga kalau dalam bahasa kita merakyat, karena beliau adalah sebagai seorang pemimpin umat. Nah, ini yang kita bisa ambil akal nama Rasulullah. Kemudian shiwa'an, berarti ini kedua, apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW? Shiwa'an. Kemudian juga ini menunjukkan Bapak Ibu kemanusiaan, bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Dia makan seperti kita makan. Dia bukan malaikat, bukan manusia aneh. Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan Muhammad kepada seluruh manusia, hanya saja aku ini adalah seorang manusia biasa seperti kamu. Kelebihannya apa? Yuha ilayya, cuman saya mendapat wahyu. Nah, ini hikmahnya luar biasa. Kenapa ya Rasulullah itu, Nabi itu diutus adalah seorang manusia, dari kalangan manusia, tidak dari malaikat. Maka ini menjadi persoalan oleh orang-orang kafir, kenapa mereka tak beriman. Manusia ini kan antara sesama mereka saling iri, saling dengki, saling persaingan macam-macam. Maka kadang-kadang banyak manusia tidak diterimanya orang lebih dari dia. Ini bermasalah, ya. Itulah sebabnya ada penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah adalah sebagai manusia biasa. Kalau orang kafir Quraisy itu, kenapa mereka tak beriman? Salah satu alasan mereka, kami tak percaya manusia biasa sebagai Rasul, utusan dari Allah. Maka kami kepengen Rasul itu malaikat. Karena Al-Quran banyak sekali Allah membantah mereka. Gimana? Bahkan mereka secara pikiran jauh, tidak masuk akal mereka. Apa kata mungkin manusia sebagai Rasul? Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan, bagaimana tidak mungkin? Kalau kamu, maka ada ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu ayat berhubungan dengan sebenarnya keingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka protes, tidak mungkin manusia. Maka Allah katakan, kalau tidak percaya, katakan kepada mereka, orang Quraisy itu, tanya oleh kalian ahli kitab. Ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Quraisy itu, kalau dalam sejarah, dalam banyak pengetahuan, informasi, mereka merujuk kepada ahli kitab. Tanya mereka, siapa nabi-nabi mereka?
Tentu kan orang Yahudi menjawab bahwa nabi mereka adalah manusia seperti manusia biasa. Diturunkan kepada mereka Nabi Musa, ya kan? Kemudian kalau orang Kristen yang sudah berubah, ya diselewengkan Isa itu dianggapnya anak Tuhan, bukan manusia biasa, padahal dia manusia biasa. Baik, jadi Rasulullah makan itu adalah tanda dia manusia biasa. Nah, bersama-sama lagi. Kemudian yang dimakan adalah daging bakar. Ini menunjukkan bahwa ya salah satu yang dimakan Rasulullah. Kan daging itu macam-macam cara masaknya, di sayur, dibakar. Kalau kita direndam. Maka ini juga menunjukkan daging itu jangan dimakan mentah, tapi dimasak. Ini malah dibakar. Kalau ada orang makan daging mentah halal, kalau halal selama dia sudah disembeli. Tapi mungkin kalau manusia makannya dan itu akan menjijikkan. Tapi ada manusia makan daging mentah tanpa dimasak. Dan ini juga menunjukkan Bapak Ibu bahwa tentu makanan itu afdalnya, layaknya dimakan itu setelah dimasak. Di antaranya dibakar. Kemudian di sini Abdullah bin Haris mengatakan fil masjid. Ini kita sudah singgung juga kemarin. Maka ada masalah di sini dibicarakan oleh ulama, apa hukum makan di masjid? Karena barangkali sebagian orang yang menganggap karena masjid itu, Rasulullah sendiri mengatakan ketika ada seseorang, Rasulullah sedang duduk-duduk bercerita dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang badu, orang kampung. Datang dia, Rasulullah dalam masjid. Tiba-tiba datang, kemudian dia memilih mencari sudut masjid. Tiba di sudut masjid tadi, dia langsung kencing dia. Kemudian sahabat-sahabat berdiri semua, ingin menggebuki dia, menghentikan dia kencing, mengusir. Tapi kata Rasulullah, kifu. Sahabat sudah berdiri semua ini, kifu, berhenti. Da'uhu, biarkan dia kencing. Coba di hadapan Rasulullah di dalam masjid. Kenapa mereka berdiri, merah muka mereka? Yang menunjukkan bahwa apa? Masjid bukan tempat kencing, masjid bukan tempat kotoran. Ini adalah menghina masjid. Jadi da'uhu, setelah kencinglah dia. Selesai dia kencing, pergi dia. Kemudian pergi, kata Rasulullah, ambil oleh kalian satu ember air, siramkan tempat kencing dia. Tapi Bapak Ibu ya, masjid Rasulullah tidak karpet begini ya. Kalau karpet itu cuci tak. Masjid Rasulullah adalah pasir batu. Kalau bahasa kita sirtu tapi yang halus. Maka kalau kencing kan mengendap kencing, tinggal disiram aja sehingga bercampur dengan air, dia bersih. Itu banyak sekali pelajaran dari hadis itu. Tapi yang menarik itu adalah kenapa bisa menjadi tanda tanya makan daging bakar di masjid? Ya karena Rasulullah ketika itu panggil tuh orang. Apa kata Rasulullah? Ini masjid. Masjid ini tempat sholat, tempat zikir, tempat ibadah. Tak ada Rasulullah menyebut tempat makan. Maka barangkali orang memahami bahwa ini tempat suci, ini tempat sholat, ini tempat berzikir, tempat baca Quran. Maka apa? Tidak layak dijadikan sebagai tempat makan. Kemudian juga Rasulullah melarang. Ada beberapa makanan kalau dimakan orang maka dilarang Rasulullah kita ke masjid. Maka di antaranya adalah barang siapa yang memakan dua makanan ini, kata Rasulullah, maka jangan dekati masjid kami. Artinya jangan datang ke masjid ya sholat.
Apa dua makanan tadi? Dua bawang. Bawang putih satu, bawang merah satu. Biasa kalau kita membakar daging pakai bawang tak? Pakai bawang. Bawang ini kalau oleh ibu-ibu kalau tidak ada bawang tidak jadi masak dia. Maka bawang ini penting. Rasulullah melarang. Siapa yang makan bawang jangan ke masjid, jangan hadir. Sekarang kan maka larangan Rasulullah SAW ini barangkali menjadi kesan bagi sahabat-sahabat. Berarti kalau makan bawang tak boleh ke masjid, apalagi makan di dalam masjid. Bapak Ibu sekalian, maka di sini dipertemukan oleh ulama. Hadis ini menjelaskan, Abdullah bin Haris ini itu menjelaskan bahwa tidak ada masalah makan di masjid. Apa kata Abdullah bin Haris? Tidak, Abdullah bin Haris ini bukan masalah makan aja yang diceritakannya. Karena kalau kita kalau cerita-cerita tuh makan, itu kan kurang enak, itu kan bagus itu. Tapi dia ceritakan makan, tapi menceritakan makan itu ada nilai yang dibawa. Kalau Ummu Salamah tadi menceritakan makan, apa nilai bawanya? Kalau kita kan, saya makan, saya apa, itu kan kurang apa? Ya, walaupun cerita itu tidak berdosa kita kan, tapi apa kita menggunakan? Tapi minimal kita ada nilainya. Wah, makanan itu enak sekali, masakannya enak. Wah, membuat segar, macam-macam lah. Tapi ada pesan. Tapi kalau saya makan daging kemarin, begitu juga sahabat. Coba Ummu Salamah menceritakan Rasulullah makan daging bakar, tapi setelah makan daging dia langsung sholat dan dia tidak berwudu. Berarti pesannya sebenarnya bukan masalah makannya, tapi adalah bahwa makan daging bakar tidak membatalkan wudu. Sekarang Abdullah bin Haris membawa pula cerita dia makan Rasulullah. Saya pernah makan dengan Rasulullah SAW. Tidak itu saja. Tapi kalau dia sebatas itu pun dia menceritakan, itu tidak ada masalah. Karena itu sudah bisa kita ambil pelajaran. Ya, bagaimana tawaduknya Rasulullah sehingga dia mau makan dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian juga menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian ini juga menjadi contoh bagi semua kita, khususnya para pemimpin. Perlu nanti dengan rakyat bersama-sama duduk makan bersama, dan tentu nilai ini adalah membawa nilai kedekatan antara pemimpin yang dipimpin. Kemudian juga Rasulullah SAW mau makan bersama mereka, karena mereka Rasulullah itu hadir sebagai contoh. Maka di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau Rasulullah tidak makan dia bersama-sama sahabat, kalau makan sendiri aja dia, bagaimana orang tahu bagaimana makan Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah, apa yang dimakan oleh Rasulullah, dan bagaimana? Karena semua kita dengan membaca ayat tadi, kalau bisa seluruh peri kehidupan Rasulullah SAW itu kita jadikan sebagai model, sebagai contoh. Itulah sebabnya salah satunya Rasulullah dia bersama selalu dengan para sahabat-sahabatnya, termasuk dalam makan. Kemudian di sini pesan yang lebih fokus bahwa yang dimakan Rasulullah itu adalah daging bakar, kemudian di masjid. Tadi kalau Ummu Salamah menghilangkan keraguan dari kita bahwa makan daging bakar itu membatalkan wudu. Ini sekarang apa? Bukan hanya sekadar membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu, malah di dalam masjid. Berarti tidak ada masalah. Lalu hadis-hadis larangan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz makan bawang apa itu kalau Rasulullah larang kita? Maka di sini digabung Bapak Ibu sekalian oleh para sahabat. Pertama, kalau makan bawang ini kenapa dilarang? Karena membawa bau yang tidak sedap. Maka ini juga Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak, yaitu akhlak dalam ijtima'. Jadi akhlak dalam kita berkumpul. Maka kalau kita hadir pertemuan-pertemuan orang banyak,
Maka jangan kita kehadiran kita menyakiti orang. Menyakiti ini tidak hanya sekedar secara fisik, bahkan secara batin juga. Nah, kalau secara fisik kan tak boleh ganggu orang, tak boleh mukul orang, tak boleh nyikut-nyikut orang. Nah, salah satunya apa? Kalau ada orang duduk tu suruh berdiri, diri kamu, saya duduk situ, itu tak boleh. Itu kan termasuk kurang itu, kurang. Bisa saja kurang ajar kalau tiba-tiba suruh orang berdiri. Kalau maka salah satu adab yang tidak bagus, hadir kita di satu majelis, kemudian kita suruh orang berdiri, kita lalu duduk di tempatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ini kan mengajarkan kepada kita makan bawang tadi. Kenapa dilarang? Karena kita dalam pertemuan. Jadi jangan mengganti saudara secara batin pun tidak boleh. Maka secara perasaan. Apa perasaannya? Nah, karena kalau ada orang datang ke tempat-tempat berkumpul, khususnya masjid. Masjid kan tempat berkumpul, tempat ibadah. Maka di tempat berkumpul itu perlu orang happy. Kalau tempat ibadah apalagi? Kalau di tempat ibadah seperti masjid butuh khusyuk. Maka segala hal yang mengganggu kekhusyukan itu harus dihindari. Maka di masjid ini harus dijaga semuanya. Maka dibuat nyaman. Bahkan kenapa kita pakai AC? Sempat ini tidak ada AC, panas. Imam panjang pula bacaannya, keringat. Akhir-akhir kemana pikiran kita? Mau keluar saja, ya kan? Mau keluar saja. Mungkin pas salam langsung tancap. Kena gerak, tidak nyaman. Ke tempat ibadah itu harus dibuat nyaman. Maka salah satu apa sebab membuat nyaman di masjid? Jangan kita masuk masjid dengan membawa bau yang macam-macam. Jadi kalau kita lagi bau tidak sedap, ya mandi dulu, gosoklah gigi dulu. Jangan habis makan jengkolnya jengkol mentah pula, terus langsung pergi ke masjid dah gosok gigi. Setelah itu baunya minta ampun. Setelah itu habis pula olahraga maraton, sudah makan jengkol, keringat masya Allah, bau minta ampun. Solat di samping orang, akhirnya kira gimana? Kan muter-muter kepala orang, tidak tahu lagi apa dibaca, memikirkan, fokus kepada bau yang samping. La ilaha illallah. Coba halusnya Islam itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian dilarang. Sekarang kok Rasulullah makan? Rasulullah bukan hanya tadi itu kalau makan bawang itu di rumah dia makan, bukan di masjid. Membawa bau itu tidak boleh. Ini juga menunjukkan juga Bapak Ibu kalau berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih, dengan badan yang bersih. Maka kalau kita tradisi sahabat-sahabat dulu ya, tabi'in generasi, pakaian sholat itu khusus. Mereka tidak mencampur antara pakaian pekerjaan dengan pakaian. Karena ada orang pakaian olahraga itu juga, pakaian bekerja itu juga, pakaian mancing itu juga, ke masjid itu juga. Ini tidak adab Bapak Ibu ya. Sekalipun itu sah. Kalau ada yang protes salah saya, tidak salah. Tapi secara adab bagaimana? Akhlak memang halus. Tapi kalau saya sempat dia karena ada orang pergi ke masjid jemaah pakai kaos oblong aja. Kemudian celana karet pula. Masuk masjid. Ya. Kadang-kadang ini sunnah Rasulullah, pakai sunnah pula. Rasulullah itu rapi, Rasulullah itu bersih, Rasulullah itu Masya Allah. Ada 3 hal tak putus dari dia. 3 hal kalau saku itu ada terus. Pertama siwak, kedua minyak harum, yang ketiga sisir. Bawa Rasulullah. Jadi orangnya rapi.
orangnya bersih, orangnya harum. Abu Bakar ketika Rasulullah wafat diciumnya Rasulullah, maka dia bilang, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, kamu ini selalu harum, hidupmu harum, wafatmu pun harum. Itulah pesan Abu Bakar. Begitulah Rasulullah SAW. Kita ini ibu sekalian ke masjid jangan sembarangan. Kadang-kadang orang sekarang kalau pergi ke ke acara-acara pesta rapi minta ampun, tapi kalau ke masjid sembarangan. Padahal dalam Al-Quran satu-satunya perintah dalam Al-Quran untuk memakai pakaian terbagus, bukan ke pesta Bapak Ibu, bukan ke pasar, tapi apa? Ke masjid untuk sholat. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak Adam, hei manusia, pakailah oleh kalian pakaian kalian terbagus. Kemana? Ke masjid untuk sholat. Ini penting Bapak Ibu ya. Maka larangan Rasulullah SAW ke bawang itu supaya tidak mengganggu kekhusyuan orang. Sekarang ini daging bakar makan di masjid. Bagaimana itu? Maka tentu Bapak Ibu tidak mungkin pula kontra. Rasulullah makan bawang aja melarang untuk menjaga khusyuk. Setelah itu dia makan di masjid daging bakar yang barangkali juga campur dengan bawang macam-macam. Tentu Bapak Ibu, hadis ini ditafsirkan oleh ulama bahwa Rasulullah makan di masjid. Kenapa? Karena tidak membuat polusi di masjid. Yang pertama, tidak kotor masjid yang dia makan. Yang kedua, bau masjid itu tidak mempengaruhi. Maka di sini kalau makan bawang sendiri, bagaimana nih Pak Ustaz? Kita bawang aja makanan kita. Makan gulai pasti ada bawang. Makan sayur ada bawang. Makan ikan ada bawang. Itu gimana kita makan? Maka di sini ulama merinci bawang yang tidak boleh itu adalah bawang mentah. Kalau kita gigit bawang mentah itu langsung ke masjid. Tapi kalau bawang itu sudah dimasak, ya, seperti sudah masak bersamaan dengan sayur, bersamaan dengan apa, maka itu tidak ada masalah. Karena kalau dia makan mentah, kemudian pergi pula ke masjid, jarak rumah dari masjidnya 1 kilo pula, berjalan dia dari rumah tadi makan bawang mentah, kira-kira gimana keringatnya? Kan sedap baunya itu kan. Itu yang Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini bahwa dalam masjid, maka di sini dibatasi oleh ulama. Karena satu sisi Rasulullah memerintahkan kita menjaga kebersihan masjid. Maka tadi itu orang yang kencing tadi marah. Sebenarnya marah Rasulullah, cuma orang tidak tahu. Bagaimana lagi? Tapi pelan-pelan Rasul, ini adalah masjid. Tidak layak kamu kencing di sini. Ini tempat berzikir, tempat sholat. Kemudian satu sisi Rasulullah SAW kalau ada orang meludah di masjid, maka dia harus diberi sanksi. Maka kalau meludah di masjid dia harus bersihkan. Dulu kata Rasulullah, kalau ada meludah di masjid, maka hendaknya dia timbun itu ludah itu. Berarti masjid Rasulullah itu adalah tanah. Kalau sekarang kemana menimbun di sini? Maka kalau ada orang muda ya dia harus kafaratnya dia harus bersihkan. Ini adalah perintah untuk menjaga kebersihan masjid. Kemudian juga seperti adab-adab ke masjid, pakai harum-haruman itu juga memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan masjid. Dan Allah memuji itu orang yang memperhatikan kebersihan masjid, karena kebersihan itu nanti aroma masjid itu akan mempengaruhi khusyuk salat. Maka di sini Rasulullah SAW makan dengan sahabat di masjid, maka dipastikan ini tidak mengotori dan tidak mengganggu. Oleh karena itu kalau ada kita ini yang makan di masjid, ya silakan, dan jangan dilarang. Nanti
Kalau dia melarang, kenapa kamu larang? Apakah itu makan sendiri atau makan bersama? Tapi dengan catatan bahwa jangan sampai mengotori. Karena ada orang kadang makan dia di karpet seperti ini, tinggalkannya kuah berserak-serak, datang pengurus, terpaksa bawa ke tempat cucian atau tidak masuk. Kemudian tidak dijaga, kemudian tumpah kadang-kadang, tempat pula sujud orang di tempat makanan itu. Jadi di sini begitu juga kan masalah tidur di masjid. Boleh tidur di masjid, boleh, ada masalah. Ada Rasulullah melarang tidur di masjid. Bahkan sahabat-sahabat, ya mereka mengambil tempat di masjid, di situ mereka tinggal. Tapi juga catatannya Pak, silakan tidur tapi jaga kebersihan. Jangan sampai tidur tuh ngorok, turun air liur, sujud orang situ, itu kan berbahaya. Itu baunya minta. Maka keluar air liur tidak sedap. Bapak Ibu sekalian, ini semuanya adalah untuk kemaslahatan. Maka di sini dalam hadis ini silakan makan di masjid, tapi bisyarti amnit takzir. Itu kata ulama, dengan syarat menghindari mengotori masjid. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah itu adalah hadis Mughirah bin Syu'bah. Hadis Mughirah, kan sudah 2 hadis tadi menceritakan Rasulullah makan daging bakar itu. Tapi kita kenangan ini bab makanan. Maka di dalam kitab-kitab hadis, karena satu hadis dalam satu kitab itu beberapa kali dihadirkan. Banyak babul akal fil masjid, bab tentang makan, hukum makan di masjid. Hadis ini juga bab akli Rasulullah SAW syiwa, bab bahwa Rasulullah makan daging bakar. Hadis ini juga. Jadi banyak bab itu. Karena babnya banyak, hadisnya itu juga. Karena dalam satu hadis itu diambil banyak pelajaran. Dalam Sahih Bukhari nanti banyak hadis yang berulang-ulang. Karena satu hadis itu di sini di bab ini bisa juga dipasang, bab ini juga bisa dipasang, bab ini juga dipasang. Dan bahkan seperti hadis Abdullah bin Haris, bisa ini bab tentang tawaduknya Rasulullah. Bab tawaduknya Rasulullah. Kemudian juga seperti hadis Ummu Salamah bahwa makan daging tidak membatalkan wudu. Bapak Ibu sekalian, jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari satu hadis itu. Kadang-kadang pelajaran hukum, pelajaran akhlak, pelajaran tentang pendidikan dan konsep macam-macam lah kehidupan. Kaya dengan nilai hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, Mughirah bin Syu'bah. Ini berikutnya. Anil Mughirah bin Syu'bah qala diftu ma'a Rasulillah SAW zata lailatin fa utiya bi jambin mashwi thumma akhadha ash-shafrata faja'ala yahus fahazza li biha minhu qala faja'a Bilalun yu'azzinuhu bis-salah فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini yang meriwayatkan sahabatnya itu Mughirah. Mughirah ini Bapak Ibu sahabat, antara sahabat juga yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini di samping Imam Tirmizi yang meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mughirah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Nasai dalam sunannya, kemudian Imam Baihaqi. Dan hadis ini oleh para pentakhrij hadis Musnad Imam Ahmad, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis hasan.
Ada Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Baik. Di sini apa makna daripada yang diucapkan oleh Mughirah menceritakan kepada kita? Pertama di sini diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diftu itu dari kata daif. Duyuf, daif itu tamu. Di dalam bahasa Arab saya kedatangan tamu. Apa bahasa Arabnya? Ja'ani daif. Saya kedatangan tamu. Maka Mughirah bilang diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Sunan Abi Dawud dia bukan redaksinya diftu ma'a Rasulullah SAW, tetapi diftu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa beda makna ini dua redaksi ini? Kalau diftu ma'a Rasulullah SAW itu maknanya saya bertamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesannya beliau diundang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah seseorang. Tapi kalau maknanya umpamanya diftun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya aku bertamu kepada Nabi. Berarti dia menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab namanya An-Nihaya fi Gharib al-Hadis Ibn al-Asir, dia katakan bahwa yang di Sunan Abi Dawud diftun Nabi SAW itu maknanya sama diftur rajula idza nazaltu bihi fi diyafatihi. Jadi orang Arab katakan diftur rajula. Jadi saya bertamu ke rumah seseorang. Maka bahasa Arabnya apa? Diftur rajula. Maka kalau di dalam Sunan Abi Dawud dia mengatakan Mughirah diftun nabiyya, berarti apa? Saya bertamu ke rumah Nabi. Tapi dalam riwayat Ibn Tirmizi tidak seperti itu. Diftu ma'a Rasulillah, saya bertamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zata laila, pada satu malam. Berarti bertamu di malam hari tak ada masalah. Tapi juga ada syaratnya. Karena juga dalam agama kita dilarang mengganggu orang tidur, dilarang mengganggu orang istirahat. Maka dalam kita memahami hadis-hadis jangan lurus saja begitu. Ada sunnah saya Nabi bertamu satu malam, berarti tamu malam-malam hari tak ada masalah. Ya silakan, tak ada masalah memang. Tapi dengan catatan jangan mengganggu dan merisikan orang, kemudian membuat orang yang terdaya. Maka kita tak boleh. Itulah sebabnya ya, kita kalau bertamu ke rumah orang tu, sikap-sikap yang membuat orang tidak enak tak boleh. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang malam-malam tak enak dia, atau tak boleh. Maka kita sendiri coba, Al-Quran yang mengatur itu. Kalau kita bertamu ke rumah orang, maka apa? Pertama sekali ucapkan salam. Tapi bagaimana mengucapkan salam? Ketok pintunya, Assalamualaikum. Kemudian di mana posisi berdiri? Tak boleh kita berdiri di tengah-tengah pintu. Maka kalau kita bertamu itu, Assalamualaikum. Nanti kan dibuka pintu itu. Ketika pintu dibuka, kita tidak boleh menghadap. Itu adabnya. Tapi kita menghadap keluar, maka dia ambil posisi di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri. Nanti ketika dia pintu, nampak kita berdiri di samping. Ada orang pas buka pintu, lihat rumah orang tu semua. Nampak isteri tak pakai pakaian, nampak aurat anaknya. Subhanallah. Itu adab di dalam Islam. Kalau sudah begitu, kemalu dia. Kadang-kadang apa? Rumahnya berat, berantakan. Dia terdesak. Maka di sini ketika kita mau assalamualaikum, dibuka pintu, jangan masuknya langsung. Maka minta izin kita, boleh masuk. Jangan langsung masuk saja. Maka kalau seandainya boleh masuk, tentu kan dia bilang kalau di rumah banyak hal-hal yang tidak, kan banyak kita banyak tidak kepingin orang lain melihat.
banyak orang lain tidak mengganggu. Nah, maka kita harus punya perasaan sensitif kita dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ada orang yang kasar, rata saja. Oh, orang tersinggung, oh, orang itu tak, itu adab, itu orang tak beradab. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, bertamu dalam masalah di malam hari ya tak ada masalah, selama yang menjamu itu rela, ridho, dan tentu mereka punya kesiapan. Baik, silakan Bapak azan dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, di antara komentar ahli hadis tentang hadis ini, karena di sini Mughirah mengatakan diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku bertamu bersama Rasulullah. Jadi ada dua kemungkinan makna tadi. Dia bertamu ke rumah orang bersama Rasulullah. Tapi di dalam riwayat yang lain redaksinya diftun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam Sunan Abi Dawud. Aku bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang benar itu, yang lebih dekat kata ulama dari redaksi hadis berikutnya, bahwa Mughirah itu datang bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Maka katanya diftu ma'a, kata ma'a itu ada yang menyelipkan, karena dalam riwayat yang lebih kuat tidak ada ma'a, langsung diftun nabiyya, saya bertamu kepada Nabi. Maka jadi maknanya ini yang lebih tepat kata ulama, bahwa saya pernah bertamu kepada Nabi, bertamu ke rumah Nabi. Zata lailatin, yaitu satu malam. Ini tentu Bapak Ibu dipastikan tak mungkin Mughirah bertamu begitu saja di malam hari, kecuali Rasulullah mengizinkan dia. Lalu fa'utiya bi jambin maswiyin, lalu dihidangkanlah ketika sudah duduk bertamu di situ, dihidangkanlah fa'utiya bi jambin maswi, yaitu dengan daging yang dibakar. Maka dihidanglah kepada saya, kata Mughirah, yaitu daging bakar, sate. Summa akhadha syafra, lalu Rasulullah SAW mengambil sebuah pisau. Syafra, pisau itu banyak bahasa Arabnya. Di antaranya maka dalam sebuah hadis, siapa yang ingin menyembelih maka hendaklah dia tajam syafratahu. Syafratahu itu apa? Pisaunya. Tapi ada bahasa Arab sebenarnya yang berarti pisau itu yang lumrah diucapkan orang Arab, sikin namanya. Artinya sikin. Maka sikin itu artinya pisau. Syafra juga pisau. Tapi orang Arab, ya kalau kita kan pisau sama pisau, tapi mereka berbeda kata, walaupun maknanya pisau, tapi ada di situ beda. Bedanya, maka di sini Ibnu Asir mengatakan syafra itu bukan pisau biasa, tapi pisau yang agak lebar, pisau yang aridah, pisau yang agak lebar. Kan ada pisau yang panjang memanjang, ada pisau yang lebar. Dan pisau ini adalah aridah, pisau yang lebar. Ini, maka kalau pisau itu lebar itu namanya syafra. Tapi kalau pisau itu memanjang, dia itu sikin. Jadi dibedakan antara sikin dengan syafra. Itu kata Ibnu Asir. Faja'ala yahuzzu, lalu Rasulullah mengambil pisau syafrah tadi, kemudian faja'ala yahuzzu, lalu Rasulullah apa dilakukannya? Yahuzzu. Yahuzzu itu yaqtamu, diambil pisau, kemudian daging bakar tadi dipotong-potong oleh Rasulullah SAW. Fahazzali
biha minhu. Kemudian Rasulullah SAW dia potong-potong daging tadi, kemudian di antara potongan itu dia berikan kepadaku. Jadi dipotong-potongnya untukku daging tadi. Lalu apa kata Mughirah menceritakan? Ini kan banyak pelajaran ini. Pertama sekali Rasulullah itu kalau ada yang bertamu dia menjamu, ya. Jamunya kan daging bakar dijamu dengan sate. Kemudian di sini juga tawadhu Rasulullah SAW bagaimana dia memuliakan tamu. Jadi bukan dipersilakan saja tamu itu bahkan dia sendiri dipotong-potongnya daging itu. Setelah itu dibagi. Jadi kalau Bapak Ibu jangan heran nanti kalau makan karena satu nampan dengan orang, ini sunnah Rasulullah ini katanya. Orang daging ayam itu dipotong-potongnya itu dikasih sama kita. Biasa kalau kita kan ada orang tidak makan jijik katanya dari tangan kamu kalau di Bapak Ibu di kalangan sahabat orang-orang Arab sampai sekarang itu biasa. Kalau Bapak Ibu pergi bertamu dijamu orang-orang Arab itu tradisi itu. Karena kambing itu kan utuh itu. Saya sering itu dijamu Arab, kambing itu ekor 6 orang. Maka kalau bagaimana dia memuliakan kita? Ada potong-potongnya itu. Kadang-kadang pakai pisau tadi. Kadang-kadang dia potong hanya dengan tangannya diambil. Masa itu setelah potong tangan diambil. Apakah itu ayam atau daging kambing? Ini dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Jadi Rasulullah SAW setelah dihidangkan daging tadi dia ambil pisau, kemudian dia potong-potong daging itu. Kemudian dia potong-potong daging itu dan diberikannya di antara potongan itu kepada saya. Ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menjamu tamu. Maka menunjukkan sikap memuliakan tamu itu penting. Maka kalau langsung, apalagi ini yang memotong daging ini bukan sembarang orang. Siapa? Rasulullah. Maka tentu menjadi cerita hidup oleh Mughirah. Saya pernah dipotongkan daging oleh Rasulullah untuk saya. Itu menunjukkan keakraban yang luar biasa. Kalau sempat Bapak Ibu punya bertamu ke rumah presiden, lalu nanti presiden dijamu dengan daging bakar. Setelah itu Pak Prabowo sendiri potong daging itu ditaruh di piring Bapak. Kira-kira gimana kesannya? Masya Allah. Itu presiden. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita kalau menjamu tamu, ya salah satu bentuk pemuliaannya. Maka hidangkan makanan itu bukan hanya dihidangkan ditaruh, tetapi disuguhkan langsung kepada dia. Kalau berupa daging dipotong-potong. Baik. Faja'ala yahuzu fahazza li biha minhu. Qala, tiba-tiba kami sedang enak makan, tiba-tiba faja'a Bilalun yu'zinuhu bis shalah. Tiba-tiba Bilal datang. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, waktu solat masuk. Rasulullah lagi makan. Mughirah lagi makan daging kan, lagi motong-motong daging. Tiba-tiba Mughirah Bilal datang. Ya Rasulullah, waktu masuk. Ini kalau waktu masuk, insyaallah kita sambung nanti pada Jumat yang akan datang. Karena ini banyak pelajaran Bapak Ibu ya dari hadis ini. Ini Masya Allah ya, kalau kita baca bagaimana Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya untuk menjadi model dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman saya sampaikan, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.